Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat limpahan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita pada malam hari ini mengkaji tentang kajian ilmu fikih yang disebut di sini yaitu kitab pelajaran tangga ibadah. Salawat salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kerabat dzurriyyat tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Adapun hukum Islam yaitu berjumlah ada 5 perkara. Pertama, hukum Islam yang pertama yaitu adalah fardu. Artinya yaitu fardu adalah bahasa kita wajib. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ujar sidin bahwasanya mengerjakan fardu itu yaitu fadilatnya adalah orang itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pangkat orang yang mengerjakan fardu atau wajib, orang itu disebut dengan pangkatnya muqarrabin, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahagian fardu itu terbagi kepada 2 macam. Pertama, ada yang disebut dengan fardu ain, wajib secara perorangan atau individu. Kemudian ada disebut dengan fardu kifayah. Nah, adapun definisinya atau arti daripada fardu ain itu ialah yaitu ujar sidin sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Jadi apabila seseorang itu beragama Islam dan ia sudah balik umurnya, jadi kalau laki-laki baliknya itu bisa dengan umur atau dengan bermimpi. Kalau laki-laki biasa itu umur 15 tahun. Nah, atau nya bermimpi ihtilam, maka hukumnya wajib ia mengerjakan sesuatu perintah tadi. Nah, adapun bini-bini baliknya perempuan itu bisa umurnya 9 tahun bisa. Jadi tadahulu bibinian ya ibaratnya telah ya kan lebih cepat karena perempuan itu lebih subur. Nah, jadi masa haidnya itu lebih cepat kita. Maka wajib inya mengerjakan kewajiban tadi. Nah, kemudian yang kedua bisa itu inya baliknya itu dengan keluarnya ya kah darah menstruasi. Ini bisa terjadi kepada perempuan yang sudah balik. Nah, apabila ini sudah keluar tadi ya kah darah haidnya atau laki-laki inya bermimpi ihtilam, maka itu wajib lawannya mengerjakan kewajiban tadi. Dan lagi yang kedua adalah yaitu orangnya berakal, akalnya sehat. Artinya apabila ini akalnya kada sehat, apalagi kada berakal, nah itu kada wajib mengerjakan kewajiban.
Nah, apabila ia sudah balik berakal, lalu ia mengerjakan kewajibannya tadi, maka orang ini disebut dengan mempunyai pangkat muqarrabin. Dan orang yang meninggalkan akan kewajibannya sedangkan inya tadi balik berakal, maka dihukumkan orang itu berdosa. Contohnya inya mengerjakan sembahyang 5 waktu, maka sembahyang 5 waktu itu bagi orang Islam yang balik berakal hukumnya wajib lawan inya, karena ini fardunya adalah fardu ain, fardu secara tersendiri atau individu. Nah itu contohnya sembahyang. Jadi lamun inya kada sembahyang si anak kita nang sudah balik berakal, maka apabila sudah balik berakal maka hukumnya inya berdosa karena meninggalkan kewajiban. Apabila di rumah tangga kita ada yang meninggalkan kewajiban, maka rezeki pun akan menjauh. Karena di antara fadilat sembahyang itu adalah sebagai pintu rezeki. Nah, dan lagi pulang sembahyang itu tetap mahajatakan kepada ilmunya. Karena setiap orang yang beramal-amal akhirat kada didasari dengan ilmunya, maka amalnya tidak diterima, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rislan di dalam kitab beliau Zubat At-Tanyan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal-amal amal akhirat yang tiada disertai dengan ilmunya, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga puasa di bulan Ramadan. Apabila ia sudah balik berakal, apabila ia mengerjakan puasa tadi, maka orang itu artinya ia sudah termasuk orang yang melaksanakan kewajiban dan pangkatnya muqarrabin. Dan sebaliknya apabila ia meninggalkan akan perintah kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka hukumnya orang itu berdosa. Nah, jadi dosa itulah yang menyebabkan hidup kita ngalih. Dosa itulah yang menyebabkan penghidupan kita menjadi susah dan sulit. Nah, karena pembuka pintu rezeki itu diantaranya yaitu adalah sembahyang 5 waktu. Jadi kewajiban sembahyang 5 waktu itu pada ketika seseorang sudah balik berakal, maka diwajibkan ia mengerjakan ibadat sembahyang. Ya kah? Karena penting benar apalagi di akhir zaman. Ya kah? Penting benar nangaran sembahyang itu kita terapkan. Karena banyak sudah artinya paham-paham yang menyesatkan umat Islam, artinya sembahyang itu kada wajib lagi. Nah, ini membahayakan. Mudahan artinya anak cucu kita dijagakan Allah daripada segala ilmu-ilmu yang menyesatkan kita. Nah, itu. Adapun ulang fardu yang kedua yaitu fardu kifayah. Artinya yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik dan lagi berakal. Wajib hukumnya dilaksanakan tadi. Nah, itulah kira kita mungkin di situ dulu kalau kita sampaikan. Insyaallah nanti ada sambungannya. Ampun maaf, minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.